Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Waalaikumsalam. kami ingin membahas materi makalah sistem terdistribusi berbasis web. Perkenalkan, saya sendiri Andris Gianto serta rekan saya Ruby Hevianto, Wawan Taufik, serta Zailani Akib. Pertama-tama materi ini akan dibahas oleh Saudara Wawan. Saudara Wawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dan jenis jaringan. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yaitu jenis jaringan yang mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam jangkauan yang relatif kecil. Contohnya pada sistem sekolah ataupun kantor. Yang ketiga ada CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN ini dapat memiliki kesamaan dari MAN, namun lebih terbatas dan lingkupnya hanya pada kampus saja. Yang berikutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan antara satu komputer dengan perangkat yang lainnya yang mencakup ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Berikutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan LAN-LAN yang tersebar secara geografis. Berikutnya ada Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang diciptakan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah VPN. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Oke, terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Silahkan dilanjutkan oleh rekan yang kedua, yaitu Zailani Akib. Ya, kepada Saudara Zailani dipersilahkan untuk melanjutkan. 2.2 kelebihan dan kekurangan jaringan. A. Kelebihan jaringan distribusi. Kelebihan jaringan distribusi terdiri mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. 3. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. 4. Dapat menambahkan komponen secara individu dan tanpa harus menduplikat sistem fasilitas lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. 5. Mungkinkah pertumbuhan sistem secara terus-menerus? Susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan. Memungkinkan beberapa bagian lokal mengadakan percobaan konsep baru dan fasilitas baru untuk mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. 6. Pemakaian sumber daya bersama untuk peralatan yang mahal harganya. Pemeliharaan data lebih mudah karena sumber data disesuaikan dengan daerah asalnya. Yang B, kekurangan jaringan kekurangannya boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, membahayakan dari segi keamanan data karena pemakaian diberi keluasan kerja komputer lokal. 2.3 Peran WWW dan IP dalam sistem terdistribusi. Peran Word
Sistem distribusi digunakan untuk mengakses layanan www dari sebuah komputer yang disebut www server atau web server. Lain yang disebut web browser atau browser saja. Peran iOS sistem terdistribusi. Yang B, peran iOS sistem terdistribusi untuk mengkoordinasikan terjadi hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antar dua atau lebih titik komputer. Dengan adanya IP, maka komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Lanjut. 2.4 ya. Ya, Prosesnya file, name service, share data, dan transaksinya. A. Proses sister file. Proses sister file adalah file awalnya dikembangkan untuk sistem komputer terpusat dan komputer desktop sebagai fasilitas sistem operasi yang menyediakan antarmuka pemrograman yang bagus dalam storage disk. Setelah itu, mereka menambahkan fasilitas seperti kontrol akses dan mekanisme file locking yang membuatnya menjadi lebih berguna dalam pengiriman data dan program. Sistem file terdistribusi mendukung pengiriman informasi dalam bentuk file dan sumber hardware dalam bentuk store lewat internet. Proses nama service merupakan konsentrasi pada aspek penamaan dan pemetaan antara nama dan alamat, bukan pada masalah root yang dibahas pada jaringan komputer. C. Proses share atau data sharing adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan bahkan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat. Sharing dapat dilakukan terhadap file, dokumen, atau software yang berada dalam folder dan juga di dalam CD-ROM. Serta dapat dilakukan juga sharing perangkat keras seperti printer dan CD atau DVD-ROM. Yang D, proses transaction atau transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan bisnis dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Terdistribusi perlu adanya keamanan. Mengapa? Karena untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakaian yang memiliki hak. 2.6 Kajian dan contoh kriptografi dan firewall. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan, integritas data, serta autentikasi data. Contoh kriptografi seperti mesin komputer dan jaringan komputer. B. Firewall
merupakan suatu cara atau sistem mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Contoh dari firewall seperti Microsoft Windows Firewall yang telah terintegrasi dalam sistem operasi Windows XP, Service Pack 2, Windows Vista, dan Windows Server 2003, Server Pack 1. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan mengirim pesan atau message passing. Salah satu keamanan yang dapat diupayakan dalam web adalah proxy, yang merupakan perantara antara satu ke IP yang lain. Bila tidak menggunakan proxy, bermakna kita membuka atau mengakses suatu website dengan melakukan permintaan atau mengambil data secara langsung yang berasal dari tempat penyimpanan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.